Setelah kehilangan putranya karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seorang miliuner jatuh tersungkur di depan rumah sakit. Saat berjalan tanpa tujuan, seorang gadis kecil menghentikannya dengan sentuhan ringan dan peringatan yang misterius. Besok, kamu tidak boleh pergi ke pemakaman dan bawa foto anakmu. Tanpa mengerti alasannya, dia menurut dan apa yang dia temukan akan mengejutkanmu. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Langit Jakarta tampak kelabu saat Pak Haryanto Wijaya melangkah keluar dari gedung pencakar Langit Wijaya Group. Mobil mewahnya sudah menunggu dengan sopir pribadi yang membukakan pintu untuknya. Jas hitam mahalnya kontras dengan wajahnya yang pucat dan mata yang letih. Direktur eksekutif perusahaan farmasi terbesar di Indonesia ini terkenal dengan ketajamannya dalam mengambil keputusan bisnis, namun hari ini pikirannya tidak berada di kantor. Ke Rumah Sakit Medika Internasional, Pak, tanya Surya, sopir pribadinya yang telah bekerja selama 15 tahun. Haryanto hanya mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah jalan Jakarta yang macet. Pemandangan gedung-gedung tinggi dan kemacetan kota besar yang biasanya tak ia hiraukan kini seolah mengejeknya. Di satu sisi kota ini ia adalah raja penguasa imperium bisnis bernilai triliunan rupiah. Di sisi lain ia hanyalah seorang ayah yang tak berdaya. Ada pesan dari Nyonya Indira, Pak. Surya melanjutkan dengan hati-hati, menyerahkan telepon genggam cadangan yang selalu ia bawa. Beliau sudah di rumah sakit sejak pagi. Haryanto mengambil telepon itu dengan enggan. Hubungannya dengan mantan istrinya semakin tegang sejak Putra, anak laki-laki mereka yang berusia 9 tahun, didiagnosis menderita penyakit langka yang menyerang sistem sarafnya. Setelah perceraian mereka 2 tahun lalu, Indira selalu menyalahkannya, mengatakan bahwa stres akibat kesibukan Haryanto dan ketidakhadirannya sebagai ayah berkontribusi pada kondisi Putra. Haryanto, suara Indira terdengar dingin saat panggilan tersambung. Dokter Kartika ingin berbicara denganmu. Ini tentang hasil tes terbaru Putra. Kau seharusnya sudah di sini sejak 2 jam yang lalu. Aku baru saja menyelesaikan rapat dengan investor dari Singapura, jawab Haryanto. Suaranya datar menyembunyikan kegelisahan. Aku sedang dalam perjalanan. Selalu saja bisnis, Indira mendengus. Sementara anakmu berjuang setiap hari. Telepon. Ditutup tanpa salam perpisahan. Haryanto menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Inilah rutinitas barunya selama 6 bulan terakhir. Rapat penting di pagi hari, telekonferensi dengan mitra internasional siang hari, dan malam-malam panjang di samping ranjang rumah sakit anaknya. Jakarta bergerak lambat di luar jendela mobil. Hujan mulai turun, membuat kemacetan semakin parah. Haryanto membuka tabletnya, mengecek saham Wijaya Group yang terus naik. Perusahaan farmasi yang dibangun oleh ayahnya dan dibesarkan olehnya kini menjadi salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Namun semua kesuksesan itu terasa hampa saat ia membuka folder khusus di tabletnya. Laporan medis Putra dan penelitian tentang penyakit langka yang menggerogoti tubuh anaknya. 6 bulan lalu, Putra mulai menunjukkan gejala aneh. Awalnya hanya keseimbangan yang terganggu dan kesulitan menggenggam pensil di sekolah. Dalam hitungan minggu, kondisinya memburuk hingga ia kesulitan berjalan. Diagnosis awal menunjukkan penyakit degeneratif langka yang menyerang sistem saraf, terutama pada anak-anak. Kondisi yang hanya dialami 1 dari sejuta anak di dunia. Sejak saat itu, Haryanto menggunakan segala pengaruh dan kekayaannya untuk mencari pengobatan. Tim dokter spesialis dari seluruh dunia didatangkan ke Jakarta. Obat-obatan eksperimental diimpor khusus. Bahkan Putra sempat diterbangkan ke Swiss dan Jepang untuk terapi yang belum tersedia di Indonesia. Namun kondisi anaknya terus memburuk. Saat mobil memasuki kawasan Rumah Sakit Medika Internasional di kawasan elit Jakarta Selatan, pikiran Haryanto kembali pada pesan dari sekretarisnya pagi ini. Profesor Nakamura dari Tokyo mengirimkan email menyatakan bahwa penelitian terbaru mereka tentang kasus Putra tidak menunjukkan kemajuan yang diharapkan. Kita sudah sampai, Pak, kata Surya, membuyarkan lamunannya.
Haryanto turun dari mobil, melangkah melewati lobi rumah sakit mewah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Wijaya Group. Para staf membungkuk hormat saat ia lewat, menuju lift khusus VIP yang akan membawanya ke lantai teratas, tempat putranya dirawat dalam suite privat dengan pemandangan kota Jakarta. Saat pintu lift terbuka, Indira sudah menunggu. Meski sudah bercerai, Haryanto harus mengakui bahwa mantan istrinya masih tampak anggun seperti dulu saat mereka pertama bertemu di sebuah gala amal 20 tahun lalu. Namun pancaran mata yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini digantikan oleh tatapan lelah dan penuh tuduhan. Dr. Kartika dan tim sedang memeriksa putra, kata Indira tanpa basa-basi. Mereka akan menemui kita di ruang konsultasi. Haryanto mengangguk, mengikuti langkah Indira menyusuri koridor rumah sakit yang sunyi. Dekorasi mewah dan suasana tenang yang dirancang untuk pasien kelas atas ini tak mampu menyamarkan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Di ruang konsultasi, Dr. Kartika Widodo, spesialis saraf terkemuka di Indonesia, sudah menunggu bersama dua dokter asing yang Haryanto kenali sebagai bagian dari tim konsultan internasional yang ia rekrut. Selamat sore, Pak Haryanto, Bu Indira, sapa Dr. Kartika dengan wajah serius. Kami sudah menganalisis hasil tes terbaru putra dan juga telah berkonsultasi dengan tim dari Mayo Clinic dan Imperial College. Haryanto duduk tegak, memasang wajah yang sama saat menghadapi negosiasi bisnis paling sulit. Langsung saja, Dok. Bagaimana perkembangannya? Dr. Kartika menghela napas, menatap layar yang menampilkan hasil pemindaian otak terbaru. Terapi yang kita coba selama 3 minggu terakhir tidak memberikan respons yang kita harapkan. Sebaliknya, degenerasi sel saraf semakin cepat. Lalu apa langkah selanjutnya? Tanya Haryanto, suaranya mantap meski tangannya mengepal kuat di bawah meja. Pak Haryanto, dokter bule yang duduk di sebelah Dr. Kartika, angkat bicara dengan aksen Amerika yang kental. Kami telah mendiskusikan beberapa opsi eksperimental, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Penyakit yang diderita putra sangat agresif. Dan saya tidak peduli berapa persen kemungkinan berhasilnya, potong Haryanto. Apapun biayanya, dimanapun di dunia ini, jika ada kesempatan sekecil apapun, kita ambil. Indira terisak pelan, tangannya mencengkeram tas mewahnya hingga buku-buku jarinya memutih. Selalu tentang uang, kan? Kau pikir uangmu bisa menyelesaikan segalanya? Tatapan tajam Haryanto beralih pada mantan istrinya. Lalu apa yang kau sarankan, Indira? Menyerah? Dr. Kartika berdeham, mencoba menenangkan situasi. Ada satu opsi yang belum kita coba. Sebuah uji klinis di Bandung untuk terapi gen yang dikembangkan oleh sebuah institut penelitian kecil. Mereka mengklaim memiliki pendekatan baru untuk kasus seperti putra, tetapi belum ada publikasi resmi dan belum mendapat persetujuan BPOM. Terapi gen? Haryanto mengernyitkan dahi. Sebagai pemilik perusahaan farmasi, ia tahu betul risiko dan biaya pengembangan terapi semacam itu. Institut mana yang melakukannya? Institut Penelitian Bioteknologi Nusantara, jawab Dr. Kartika. Sebuah lembaga kecil yang didirikan oleh beberapa ilmuwan muda. Mereka bekerja dengan pendanaan terbatas, tetapi beberapa terobosan awal mereka cukup menjanjikan. Haryanto mengambil ponselnya, mengetik cepat. Dalam hitungan detik, ia bisa mendapatkan informasi tentang lembaga apapun di Indonesia. Tapi sebelum ia mendapatkan jawabannya, suara lemah memanggilnya dari ambang pintu. Ayah. Putra berdiri di sana ditopang oleh seorang perawat. Tubuhnya yang kecil tampak semakin ringkih, tetapi senyumnya masih sama cerahnya seperti dulu. Haryanto segera beranjak, berlutut di hadapan putranya. Hei, jagoan, sapanya lembut. Kontras dengan suaranya yang biasa terdengar di ruang rapat. Bukankah seharusnya kau istirahat? Aku bosan di kamar, jawab putra. Perawat bilang ayah datang jadi aku ingin menyapa. Matanya yang jernih menatap Haryanto. Ayah tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Kalimat sederhana itu menghantam Haryanto lebih keras dari semua laporan medis. Anaknya yang tubuhnya digerogoti penyakit mencoba menenangkannya. Dengan lembut, ia mengangkat putra ke dalam gendongannya.
merasakan betapa ringannya tubuh anak itu sekarang. Tentu saja kau baik-baik saja, bisik Haryanto, tenggorokannya tercekat. Kau anak paling kuat yang ayah kenal. Saat Haryanto membawa putra kembali ke kamarnya, dengan Indira mengikuti di belakang, pikirannya berputar. Belum pernah dalam hidupnya ia merasa begitu tidak berdaya. Kekayaan, kekuasaan, dan pengaruhnya yang biasanya membuka semua pintu, kini tak mampu melawan musuh mikroskopis yang menyerang tubuh anaknya. Di luar jendela rumah sakit, langit Jakarta semakin gelap. Hujan turun semakin deras membasahi kota yang tak pernah tidur. Dalam hati, Haryanto bertekad, apapun yang terjadi, ia akan menemukan cara untuk menyelamatkan putranya, biarpun harus mengorbankan segalanya. 2 minggu berlalu sejak pertemuan dengan Dr. Kartika. Haryanto duduk di ruang kerjanya di lantai teratas gedung Wijaya Group, memandangi layar laptop yang menampilkan laporan tentang Institut Penelitian Bioteknologi Nusantara di Bandung. Lembaga kecil itu ternyata didirikan oleh sekelompok ilmuwan muda, lulusan ITB, dan beberapa universitas ternama di luar negeri. Mereka mengembangkan pendekatan baru dalam terapi gen untuk beberapa penyakit langka, namun kekurangan dana untuk uji klinis berskala besar. Pak, rapat dengan Dewan Direksi akan dimulai 5 menit lagi. Suara Lestari, sekretaris eksekutifnya, terdengar dari interkom. Batalkan, jawab Haryanto singkat. Minta Pak Bambang untuk memimpin rapat. Aku harus ke Bandung sore ini. Keheningan sejenak sebelum Lestari menjawab dengan hati-hati. Tapi Pak, ini rapat kuartalan yang sudah direncanakan sejak... Aku tahu, potong Haryanto, suaranya tegas namun tidak kasar. Lestari telah bekerja dengannya selama 10 tahun dan memahami betul prioritasnya. Siapkan helikopter perusahaan. Aku ingin tiba di Bandung sebelum jam 3. Baik Pak, akan saya atur. Haryanto menutup laptopnya dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke panorama Jakarta. Dari ketinggian lantai 50, kota ini terlihat seperti rangkaian mainan kecil dan mudah dikendalikan. Betapa berbeda dengan kenyataan yang ia hadapi sekarang. Ponselnya berbunyi, nama Indira muncul di layar. Ya Indira, dokter mengatakan hasil tes terbaru menunjukkan fungsi motorik putra semakin menurun. Suara Indira terdengar lelah. Tidak ada lagi tuduhan dalam nada bicaranya, hanya kelelahan dan keputusasaan. Mereka memperkirakan dalam 2 minggu ke depan, ia mungkin tidak bisa berjalan sama sekali. Haryanto memejamkan mata, mencoba mengendalikan emosinya. Aku sedang mengurus sesuatu. Terapi gen di Bandung. Aku akan ke sana sore ini. Terapi gen? Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, ada secercah harapan dalam suara Indira. Apa itu bisa membantu? Aku belum tahu, jawab Haryanto jujur. Tapi ini pilihan terbaik yang kita miliki saat ini. Setelah menutup telepon, Haryanto memanggil Danang, kepala tim riset dan pengembangan Wijaya Pharmaceuticals. Pak Danang, apa kita pernah meneliti terapi gen untuk penyakit neurodegeneratif? Tanya Haryanto langsung saat Danang memasuki ruangannya. Danang, pria berusia pertengahan 50-an dengan kacamata tebal, tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu Pak, divisi riset kami memiliki beberapa proyek dalam tahap awal. Tapi, seperti yang Bapak tahu, kami lebih fokus pada pengembangan obat-obatan yang lebih komersial. Maksudmu lebih menguntungkan? Haryanto menyatakan dengan datar. Bisnis tetaplah bisnis, Pak, jawab Danang diplomatis. Pengembangan terapi gen membutuhkan investasi besar dengan pengembalian yang tidak pasti. Dewan Direksi selalu lebih menyukai proyek dengan risiko lebih rendah. Haryanto mengangguk. Ia sendiri yang menetapkan kebijakan itu bertahun-tahun lalu. Fokus pada produk-produk yang menguntungkan, obat-obatan untuk penyakit umum, suplemen, dan kosmetik medis. Bukan pada riset berisiko tinggi untuk penyakit langka yang pasarnya kecil. Apa kau pernah mendengar tentang Institut Penelitian Bioteknologi Nusantara di Bandung? Tanya Haryanto. Danang tampak ragu sejenak. Ya, saya pernah mendengarnya. Kelompok kecil dengan beberapa ide inovatif. Mereka mengajukan proposal kerjasama dengan kita sekitar 2 tahun lalu, tetapi tim evaluasi menilai proyek mereka terlalu spekulatif. Aku tidak pernah melihat proposal itu. Haryanto mengernyitkan dahi.
Proposal semacam itu biasanya disaring oleh tim evaluasi sebelum sampai ke meja Bapak, jelas Danang. Standar prosedur untuk menghemat waktu eksekutif. Haryanto menatap Danang tajam. Cari semua informasi tentang institut itu dan proposal mereka. Kirimkan ke emailku dalam 1 jam. Aku akan ke Bandung sore ini. 3 jam kemudian, helikopter Wijaya Group mendarat di sebuah helipad di pinggiran Bandung. Mobil sudah menunggu untuk membawa Haryanto ke Institut Penelitian Bioteknologi Nusantara yang terletak di kawasan Dago Atas. Institut itu jauh dari bayangan Haryanto. Bukan gedung mewah dengan peralatan canggih, melainkan bangunan sederhana 2 lantai dengan taman kecil di depannya. Papan nama institut terpasang sederhana di gerbang masuk. Seorang wanita muda dengan jas lab menyambut kedatangannya. "Oh, selamat sore Pak Haryanto. Saya Dr. Maya Kusuma, kepala peneliti di sini. Kami terkejut menerima kabar bahwa CEO Wijaya Group ingin mengunjungi kami secara langsung." Maya Kusuma berusia sekitar 30-an, dengan rambut pendek dan kacamata, memiliki sorot mata yang tajam dan penuh determinasi. Dari CV yang Haryanto baca dalam perjalanan, wanita ini lulusan terbaik ITB yang melanjutkan studi doktoral di MIT dengan spesialisasi terapi gen. "Terima kasih sudah menerima kunjungan mendadak ini, Dr. Maya." Haryanto menjabat tangannya. "Saya ingin melihat langsung penelitian terapi gen yang sedang kalian kembangkan." Maya mengangguk, membimbing Haryanto memasuki gedung. "Kami sudah mendengar tentang kondisi putra Anda, Pak. Dr. Kartika menghubungi kami minggu lalu. Laboratorium di dalam jauh lebih mengesankan daripada tampilan luarnya. Meski tidak sebesar lab di perusahaan Haryanto, peralatan yang mereka miliki tergolong mutakhir. Beberapa peneliti muda tampak sibuk bekerja di berbagai stasiun. Kami mengembangkan pendekatan baru untuk terapi gen pada penyakit neurodegeneratif." Jelas Maya sambil menunjukkan slide presentasi di layar besar. "Tidak seperti pendekatan konvensional yang mencoba mengganti gen yang rusak. Kami fokus pada memperbaiki mekanisme reparasi sel yang sudah ada dalam tubuh." Haryanto mendengarkan dengan seksama saat Maya menjelaskan detail teknis penelitian mereka. Sebagai pemimpin perusahaan farmasi, ia memiliki pemahaman yang cukup tentang bioteknologi untuk menangkap esensi dari inovasi yang mereka kembangkan. "Hasilnya sangat menjanjikan dalam uji praklinis," lanjut Maya. "Kami telah melihat perbaikan signifikan pada model hewan dengan kondisi serupa. Namun untuk memulai uji klinis pada manusia, kami membutuhkan dana dan persetujuan yang belum kami miliki." "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai uji klinis jika dana tersedia?" tanya Haryanto, langsung ke intinya. Maya tampak terkejut dengan pertanyaan langsung itu. "Dengan sumber daya yang memadai dan dukungan untuk mempercepat proses perizinan, mungkin 2-3 bulan untuk persiapan dan protokol. Tapi Pak Haryanto, saya harus jujur, ini masih eksperimental. Kami tidak bisa menjamin..." "Tidak ada yang bisa menjamin apapun dalam hidup ini, Dr. Maya," potong Haryanto. "Yang saya butuhkan adalah kesempatan, sekecil apapun." Diskusi berlanjut hingga malam. Haryanto mempelajari detail penelitian, risiko, dan potensi manfaatnya. Semakin ia mendengar, semakin ia yakin bahwa ini mungkin satu-satunya harapan untuk putra. "Mengapa kalian tidak membawa penelitian ini ke perusahaan farmasi besar?" tanya Haryanto akhirnya. "Dengan potensi seperti ini, seharusnya mudah mendapatkan pendanaan." Maya tersenyum tipis. "Kami sudah mencoba, Pak, termasuk ke Wijaya Pharmaceuticals 2 tahun lalu." Haryanto menatapnya, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Proposal kami ditolak karena dianggap terlalu berisiko dan pasarnya terlalu kecil," lanjut Maya. "Perusahaan besar lebih tertarik pada obat-obatan untuk penyakit umum yang bisa menghasilkan miliaran rupiah, bukan terapi untuk penyakit langka yang hanya mempengaruhi segelintir orang." Kata-kata itu menusuk Haryanto. Kebijakan yang ia tetapkan sendiri kini berbalik menyerangnya. "Bagaimana jika Wijaya Group mendanai penelitian ini sepenuhnya?" tanya Haryanto. "Berapa yang kalian butuhkan untuk memulai uji klinis segera dan mempercepat semua proses?" Maya tampak terkejut. "Pak, kami bicara tentang investasi besar. Mungkin sekitar berapa?" desak Haryanto.
Maya menyebutkan angka yang cukup substansial, tetapi bagi Haryanto yang mengelola perusahaan bernilai triliunan rupiah, jumlah itu tidak berarti apa-apa jika bisa menyelamatkan nyawa putranya. Saya akan mentransfer dana itu besok pagi, kata Haryanto tegas. Dan saya ingin putra menjadi salah satu subjek uji klinis pertama. Maya menatapnya serius. Pak Haryanto, saya mengerti keputusasaan Anda sebagai orang tua, tapi kami harus mengikuti protokol ilmiah dan etika penelitian. Tidak bisa begitu saja. Saya mengerti, Haryanto mengangguk. Saya tidak meminta perlakuan istimewa untuk anak saya, hanya kesempatan untuk ikut serta dalam uji klinis jika ia memenuhi kriteria. Yang saya tawarkan adalah pendanaan untuk mempercepat proses itu untuk semua orang yang membutuhkannya. Pembicaraan berlanjut hingga larut malam. Saat Haryanto kembali ke helikopternya untuk terbang kembali ke Jakarta, ada perasaan berbeda dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak diagnosis putra, ia merasa memiliki secercah harapan. Dalam perjalanan pulang, Haryanto merenung. Selama bertahun-tahun, ia menjalankan Wijaya Group dengan satu prinsip, maksimalkan keuntungan. Keputusan bisnis diambil berdasarkan angka, bukan dampak sosial. Sekarang, saat putranya sendiri menjadi bagian dari pasar kecil yang selama ini ia abaikan, ia mulai mempertanyakan seluruh filosofi bisnisnya. Ponselnya berdering, menampilkan pesan dari Indira. Putra menanyakanmu, dia ingin kau membacakan cerita sebelum tidur seperti dulu. Haryanto menatap lampu-lampu Jakarta yang mulai terlihat dari ketinggian. Ia mengetik balasan cepat. Aku dalam perjalanan pulang, katakan padanya ayah punya cerita baru malam ini. Cerita tentang harapan. Saat helikopter mendarat di atap gedung Wijaya Group, Haryanto sudah membuat keputusan. Ia akan mengubah seluruh orientasi perusahaannya. Bukan hanya untuk putra, tetapi untuk semua anak yang menghadapi perjuangan serupa. Mungkin ini terlambat untuk putranya, tapi tidak untuk yang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Haryanto tidur dengan perasaan lega. Ada harapan di Cakrawala, seberapa kecil pun itu. Dan ia akan mempertaruhkan segalanya untuk mengejarnya. Sebulan telah berlalu sejak pertemuan Haryanto dengan Dr. Maya di Bandung. Pagi itu, ia sedang berada di ruang rapat utama Wijaya Group, menghadapi tatapan tidak percaya dari para anggota Dewan Direksi. Di layar besar terpampang presentasi dengan judul Reorientasi Strategis, Divisi Penyakit Langka dan Terapi Gen. Saya tidak mengerti, Pak Haryanto, Gunawan Sudirman, Direktur Keuangan yang telah bekerja di perusahaan selama 2 dekade, menggelengkan kepala. Anda ingin mengalokasikan 30% anggaran R&D untuk penyakit yang hanya mempengaruhi kurang dari 1% populasi? Ini bertentangan dengan semua prinsip bisnis yang selama ini kita jalankan. Haryanto menatap satu per satu wajah eksekutif senior di ruangan itu. Mereka semua adalah profesional handal yang telah membantunya membangun Wijaya Group menjadi raksasa industri. Dan mereka semua berpikir, ia sudah gila. Saya mengerti keberatan kalian, ujar Haryanto tenang. Tapi ada alasan rasional untuk perubahan ini. Pertama, pasar obat-obatan konvensional semakin jenuh dengan kompetisi. Kedua, pemerintah dan asuransi mulai membatasi harga obat-obatan umum. Terapi gen dan pengobatan penyakit langka menawarkan margin keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Ia sengaja tidak menyebutkan putra atau motivasi pribadinya. Haryanto tahu bahwa untuk meyakinkan para eksekutif berorientasi profit ini, ia harus berbicara dalam bahasa yang mereka pahami, uang. Tapi risiko kegagalannya sangat tinggi, bantah Direktur Operasional. Sebagian besar penelitian terapi gen dan tidak pernah mencapai fase uji klinis. Justru disitulah peluangnya, Haryanto tersenyum tipis. Kita memiliki modal dan infrastruktur yang tidak dimiliki perusahaan kecil. Kita bisa mengambil risiko yang tidak bisa mereka ambil. Dan saat kita berhasil, kita akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Diskusi berlangsung alot selama 2 jam. Akhirnya dengan otoritasnya sebagai pemegang saham mayoritas dan CEO, Haryanto mendapatkan persetujuan terpaksa dari Dewan Direksi. Reorientasi strategis akan dimulai bulan depan.
dimulai dengan kerjasama resmi dengan Institut Penelitian Bioteknologi Nusantara. Saat rapat usai dan para eksekutif meninggalkan ruangan dengan wajah masam, Lestari masuk dengan tergesa-gesa. "Pak, Nyonya Indira menelepon berkali-kali. Kondisi Putra memburuk dan dia dibawa ke IGD pagi ini." Tanpa berkata-kata, Haryanto menyambar jasnya dan bergegas meninggalkan gedung. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ia mencoba menghubungi Indira, tetapi tidak ada jawaban. Kecemasannya meningkat. Selama sebulan terakhir, kondisi Putra memang semakin memburuk. Ia kehilangan kemampuan berjalan sepenuhnya dan mulai kesulitan menelan makanan. Para dokter sudah memperingatkan bahwa penyakit itu akan terus menyerang sistem sarafnya hingga ke fungsi vital. Sementara itu, proses persiapan uji klinis di Bandung berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Meski dengan pendanaan besar dari Haryanto, birokrasi dan protokol penelitian tidak bisa dipercepat semudah yang ia kira. Dr. Maya memperkirakan mereka masih membutuhkan beberapa minggu lagi sebelum bisa mulai menguji terapi mereka pada pasien. Mobil. Haryanto memasuki area rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Ia bergegas ke lantai VIP, jantungnya berdebar kencang. Di koridor, ia melihat Indira duduk sendirian di ruang tunggu, wajahnya pucat dan matanya sembab. "Bagaimana keadaannya?" tanya Haryanto. Napasnya terengah. Indira mengangkat wajahnya. Mereka berhasil menstabilkannya, tapi Dr. Kartika bilang suaranya tercekat. Haryanto duduk di sampingnya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun menggenggam tangan mantan istrinya. "Katakan padaku." Sistem sarafnya semakin cepat mengalami degenerasi. Indira berusaha mengendalikan suaranya. Mereka memperkirakan dalam waktu seminggu atau 2 minggu, organ-organ vitalnya akan mulai terpengaruh. Paru-paru, jantung. Ia tidak sanggup melanjutkan. Haryanto merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Seminggu atau 2 minggu, sementara terapi yang ia harapkan masih belum siap. "Di mana dia sekarang?" tanya Haryanto. "Di ruang observasi intensif. Dokter sedang memasang beberapa alat bantu. Kita bisa menjenguknya setelah mereka selesai." Haryanto mengangguk pelan. "Aku akan mencari kopi untuk kita. Kau terlihat membutuhkannya." Indira menggeleng lemah. "Aku ingin di sini saat dokter keluar." "Baiklah, aku akan segera kembali." Haryanto berjalan menyusuri koridor rumah sakit menuju kafetaria di lantai dasar. Pikirannya kacau. Ia mencoba memikirkan alternatif, segala kemungkinan yang bisa ia lakukan. Haruskah ia menghubungi Dr. Maya memintanya mempercepat proses, meski itu berarti mengabaikan beberapa protokol keamanan? Tapi itu bisa membahayakan Putra dan pasien lain. Haruskah ia mencari pengobatan eksperimental lain di luar negeri? Tapi waktu mereka semakin menipis. Saat itulah di lobi rumah sakit yang ramai, pandangannya tertuju pada seorang anak perempuan kecil. Gadis itu berusia sekitar 10 tahun, mengenakan gaun putih sederhana, duduk sendirian di salah satu bangku. Yang menarik perhatian Haryanto adalah tatapan anak itu langsung ke arahnya, seolah telah menunggunya. Entah apa yang mendorongnya, Haryanto berjalan mendekati anak itu. "Halo," sapanya canggung. "Saya jarang berinteraksi dengan anak-anak selain Putra. Apa kau sendirian? Di mana orang tuamu?" Gadis kecil itu tersenyum, senyum yang aneh, terlalu dewasa untuk usianya. "Saya menunggu ibu saya selesai bekerja," jawabnya dengan suara lembut. "Tapi saya tahu bapak akan lewat sini." Haryanto mengernyitkan dahi. "Kau menungguku? Kita pernah bertemu sebelumnya?" "Belum," gadis itu menggeleng. "Tapi saya tahu tentang bapak dan Putra." Nama anaknya dari mulut gadis asing itu membuat Haryanto terkejut. "Kau kenal anakku? Siapa kau sebenarnya?" "Nama saya Ayu," gadis itu menjawab, masih dengan ketenangan yang ganjil. "Dan besok bapak tidak boleh datang ke upacara perpisahan. Bawalah foto Putra dan temui saya di taman dekat air mancur di depan rumah sakit ini." Darah Haryanto seolah membeku. "Upacara perpisahan apa maksudnya? Apa yang kau bicarakan, upacara apa?" Suaranya bergetar. Mata Ayu menatap langsung ke matanya, tatapan yang seolah melihat jauh ke dalam jiwanya. "Bapak akan tahu besok.
Tapi jika Bapak ingin membantu, Putra jangan datang ke upacara itu. Temui saya dengan membawa fotonya. Sebelum Haryanto sempat bertanya lebih jauh, seorang perawat memanggil namanya dari kejauhan. Pak Haryanto, Dr. Kartika mencari Bapak. Putra sudah dipindahkan ke kamarnya. Saat Haryanto menoleh kembali ke bangku, Ayu sudah tidak ada. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling lobi yang ramai. Tetapi gadis kecil berbaju putih itu lenyap, seolah tidak pernah ada. Dengan perasaan campur aduk antara bingung dan takut, Haryanto kembali ke lantai atas. Di sana Dr. Kartika sudah menunggunya di depan kamar Putra. Pak Haryanto, Dr. Kartika memulai dengan nada formal yang Haryanto kenali sebagai pertanda berita buruk. Saya harus jujur dengan Anda. Kondisi Putra semakin memburuk dengan cepat. Sistem sarafnya mengalami degenerasi lebih cepat dari yang kami perkirakan. Berapa lama? Tanya Haryanto langsung. Dr. Kartika menghela napas berat. Dengan kondisinya saat ini, mungkin tidak lebih dari 48 jam sebelum organ vitalnya mulai gagal. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuatnya nyaman. Tapi Haryanto merasa seluruh tubuhnya mati rasa. 48 jam. Bahkan jika terapi gen di Bandung siap besok, itu sudah terlambat. Bolehkah saya melihatnya? Tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Dr. Kartika mengangguk. Tentu, dia sadar dan sedang berbicara dengan ibunya. Tapi dia mudah lelah, jadi Haryanto tidak mendengar kelanjutannya. Ia melangkah memasuki kamar, di mana Putra terbaring di ranjang rumah sakit, dikelilingi berbagai peralatan medis. Tubuhnya yang kecil tampak semakin rapuh, tetapi matanya masih bersinar saat melihat ayahnya. Ayah, sapanya lemah. Kenapa wajahmu sedih? Aku baik-baik saja. Haryanto memaksakan senyum, duduk di tepi ranjang, dan menggenggam tangan kecil anaknya. Tentu saja kau baik-baik saja, jagoan. Ayah hanya sedikit lelah. Ayah selalu bekerja terlalu keras, kata Putra dengan bijaksana, meniru kalimat yang sering diucapkan Indira. Ibu bilang kau sedang mengerjakan sesuatu yang penting di Bandung. Apa itu? Haryanto melirik Indira yang duduk di sisi lain ranjang. Ia tidak menyangka mantan istrinya akan menceritakan hal itu pada Putra. Ya, sebuah proyek penting, jawab. Haryanto hati-hati. Untuk membantu anak-anak sepertimu yang sakit. Putra tersenyum lemah. Kalau begitu, proyek itu pasti berhasil. Ayah selalu berhasil dalam semua yang ayah lakukan. Kata-kata polos itu menghantam Haryanto seperti pukulan fisik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, kekuasaan, atau kecerdasannya. Malam itu, Haryanto dan Indira berjaga bergantian di samping Putra. Tidak ada lagi permusuhan di antara mereka, hanya kesedihan bersama dan penyesalan. Saat Putra tertidur, mereka berbagi kenangan tentang masa-masa bahagia saat mereka masih menjadi keluarga utuh. Maafkan aku, bisik Haryanto saat fajar mulai menyingsing. Aku terlalu sibuk dengan perusahaan, terlalu terobsesi dengan kesuksesan. Mungkin jika aku lebih memperhatikan kesehatannya sejak awal, kita bisa... Hentikan, potong Indira lembut. Ini bukan salahmu. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Dokter sudah menjelaskan itu pada kita. Haryanto menatap jendela, mengamati matahari terbit di atas kota Jakarta. Kata-kata gadis misterius kemarin terus terngiang di telinganya. Upacara, perpisahan. Apakah itu berarti... Ponselnya bergetar. Pesan dari Dr. Maya di Bandung. Pak Haryanto, kami telah mencapai terobosan dalam formulasi. Mungkin bisa mempercepat uji klinis hingga 1 minggu. Hubungi saya segera untuk detail lebih. Lanjut, 1 minggu. Terlalu lambat. Ketika suster masuk untuk memeriksa kondisi Putra dan mengganti infusnya, Haryanto melangkah keluar untuk menjawab telepon dari kantor. Beberapa masalah mendesak membutuhkan persetujuannya. Bahkan di saat seperti ini, roda bisnis terus berputar. Saat ia kembali setengah jam kemudian, suasana di kamar Putra telah berubah drastis. Para dokter dan perawat bergerak cepat, monitor berbunyi nyaring, dan Indira berdiri di sudut dengan wajah pucat pasi. Apa yang terjadi? Tanya. Haryanto panik. Dr. Kartika menoleh sejenak.
Tekanan darahnya turun drastis dan detak jantungnya tidak stabil. Kami sedang berusaha menstabilkannya. Haryanto mundur, memberi ruang pada tim medis untuk bekerja. Ia merangkul Indira yang gemetar, merasakan ketakutan yang sama. Selama 1 jam penuh yang terasa seperti selamanya, mereka menunggu dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara peralatan medis dan instruksi-instruksi singkat dari dokter. Akhirnya, Dr. Kartika mendekati mereka dengan wajah lelah. Kami berhasil menstabilkannya untuk saat ini, tapi kondisinya sangat kritis. Saya khawatir ini mungkin waktunya untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri? Ulang Indira, suaranya pecah. Untuk berpamitan, jelas Dr. Kartika lembut. Saya sarankan Anda berdua menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengannya selagi masih bisa, dan mungkin mempersiapkan upacara yang sesuai dengan keyakinan Anda. Upacara. Kata itu menghantam Haryanto seperti halilintar, persis seperti yang dikatakan gadis misterius kemarin. Dokter, apa Putra masih bisa dipindahkan? Tanya Haryanto tiba-tiba. Dr. Kartika menggeleng tegas. Tidak mungkin, Pak. Kondisinya terlalu kritis. Memindahkannya dari perawatan intensif akan sangat berisiko. Haryanto mengangguk, pikirannya berpacu. Mungkinkah gadis itu benar? Dan jika benar, mungkinkah ia tahu sesuatu yang bisa membantu Putra? Saat Indira kembali ke sisi Putra, Haryanto diam-diam mengambil sebuah foto dari dompetnya. Foto Putra saat ulang tahunnya yang ke-8, tersenyum lebar dengan kue di hadapannya. Foto terakhir sebelum gejala penyakitnya muncul. Aku perlu menghubungi kantor sebentar, ia berbisik pada Indira. Aku akan segera kembali. Indira hanya mengangguk lemah, perhatiannya terfokus sepenuhnya pada Putra yang terbaring lemah. Haryanto berjalan cepat menuju lift, hatinya berdebar kencang. Apa yang akan ia lakukan ini tidak masuk akal, meninggalkan anaknya yang sekarat untuk menemui seorang gadis misterius di taman, berdasarkan perkataan yang mungkin hanya halusinasi akibat stres dan kelelahan. Tapi saat pintu lift terbuka di lantai dasar, Haryanto sadar ia tidak punya pilihan lain. Ia akan mencoba apa saja, bahkan hal yang paling tidak masuk akal sekalipun, untuk menyelamatkan anaknya. Taman di depan Rumah Sakit Medika Internasional tampak sepi di pagi hari yang mendung. Hanya beberapa perawat yang sedang beristirahat dan keluarga pasien yang duduk-duduk mencari udara segar. Haryanto berdiri di dekat air mancur. Foto Putra tergenggam erat di tangannya. Matanya menyapu sekeliling mencari sosok gadis kecil berbaju putih. Apa yang kulakukan di sini? Bisiknya pada diri sendiri. Anaknya sedang berjuang di antara hidup dan mati di lantai atas, dan ia malah mengejar kata-kata misterius dari seorang anak kecil yang mungkin hanya imajinasinya. 5 menit berlalu, 10 menit. Tidak ada tanda-tanda ayu. Haryanto melirik jam tangannya. Ia sudah terlalu lama meninggalkan Putra dan Indira. Baru saja ia hendak berbalik, sebuah suara lembut memanggilnya. Pak Haryanto. Ayu berdiri di sana, masih dengan gaun putih yang sama seperti kemarin. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kecerdasan dan kedalaman yang tidak sesuai dengan usianya. Kau datang, kata Haryanto, campuran antara lega dan curiga. Aku hampir saja pergi. Bapak membawa fotonya, tanya Ayu, mengabaikan komentar Haryanto. Dengan ragu, Haryanto menunjukkan foto Putra. Ayu menatap foto itu lama, jemarinya yang kecil menyentuh permukaan kertas dengan lembut. Matanya terpejam sejenak, seperti sedang berkonsentrasi. Dia, anak yang baik, kata Ayu akhirnya. Jiwanya sangat terang, tapi ada sesuatu yang menahannya. Apa maksudmu? Haryanto semakin bingung. Ayu membuka mata menatap Haryanto dengan pandangan yang membuat bulu kuduknya meremang. Putra tidak bisa pergi dengan tenang karena ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang berhubungan dengan bapak dan perusahaan. Bapak. Haryanto mengernyitkan dahi. Apa hubungannya penyakit Putra dengan perusahaanku? Obat itu, bisik Ayu. Obat yang disembunyikan. Obat apa? Aku tidak mengerti. Wijaya Pharmaceuticals pernah mengembangkan obat yang bisa membantu penderita seperti Putra, Ayu melanjutkan. Suaranya masih tenang. Tapi proyek itu dihentikan 3 tahun lalu karena dianggap tidak menguntungkan.
Padahal obat itu mungkin bisa menyelamatkan putra Bapak dan anak-anak lain. Haryanto merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Bagaimana mungkin gadis kecil ini tahu tentang proyek internal perusahaannya, proyek yang bahkan ia sendiri tidak ingat pernah ada? "Siapa kau sebenarnya?" tanya Haryanto, suaranya bergetar. "Bagaimana kau bisa tahu semua ini?" Ayu tersenyum tipis. "Ibu saya bekerja di bagian kebersihan rumah sakit ini. Tapi dulu, dia adalah peneliti di laboratorium Wijaya Pharmaceuticals. Dia yang memimpin proyek obat itu sebelum dipecat karena terlalu mendesak agar proyek dilanjutkan." Haryanto mencoba mengingat-ingat. Memang ada beberapa restrukturisasi Departemen Penelitian beberapa tahun lalu, tetapi ia tidak pernah terlibat langsung dalam proses pemecatan karyawan level menengah ke bawah. "Siapa nama ibumu?" tanyanya. "Sri Utami," jawab Ayu. "Tapi Bapak mungkin tidak mengenalnya. Keputusan pemecatan dibuat oleh Pak Danang, Kepala Divisi Riset Bapak." Nama itu tidak familiar bagi Haryanto, tetapi ini bukan berarti cerita Ayu tidak benar. Wijaya Pharmaceuticals mempekerjakan ribuan orang, dan ia tidak mungkin mengenal semuanya. "Baiklah, anggap saja ceritamu benar," kata Haryanto berusaha tetap logis. "Tapi bagaimana kau tahu tentang kondisi putra dan apa maksudmu dengan upacara perpisahan?" Ayu menatapnya lama sebelum menjawab, "Saya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Saya tahu kapan seseorang akan pergi dari dunia ini. Dan saya tahu bahwa putra masih bisa diselamatkan jika obat itu ditemukan kembali." Meski terdengar gila, Haryanto tidak bisa mengabaikan kata-kata gadis itu begitu saja. "Terlalu banyak detail yang akurat. Di mana aku bisa menemukan obat ini? Dan kenapa kau membantuku?" File penelitiannya masih ada di sistem perusahaan Bapak, tersembunyi dalam arsip proyek yang dihentikan. Kodenya PRXNR7, jelas Ayu. "Dan saya membantu karena ibu selalu mengajarkan bahwa pengetahuan seharusnya digunakan untuk menolong orang, bukan untuk keuntungan semata." Haryanto menatap foto putra di tangannya, kemudian menatap Ayu. Apa yang dikatakan gadis itu terlalu spesifik untuk hanya sekadar tebakan beruntung. Dan dalam keadaan putus asa seperti sekarang, apa salahnya mencoba? "Terima kasih, Ayu," kata Haryanto, memasukkan foto itu ke sakunya. "Aku akan mencari tahu kebenarannya." "Bapak harus bergegas," kata Ayu serius. "Waktunya tidak banyak." Dengan anggukan singkat, Haryanto berbalik dan bergegas menuju mobilnya. Ia langsung menghubungi Lestari. "Lestari, aku butuh bantuanmu sekarang. Cari di sistem arsip proyek dengan kode PRXNR7. Ini sangat mendesak." "Baik, Pak. Tapi ini hari Minggu. Sistem arsip utama hanya bisa diakses dari kantor." "Kalau begitu pergilah ke kantor sekarang," potong Haryanto. "Aku akan menemuimu di sana dalam 30 menit. Dan jangan beritahu siapapun tentang ini." Setengah jam kemudian, Haryanto tiba di gedung Wijaya Group yang hampir kosong di hari Minggu. Lestari sudah menunggunya di ruang kerjanya. Layar komputer menyala menampilkan sistem pencarian arsip perusahaan. "Sudah kutemukan, Pak," kata Lestari saat Haryanto memasuki ruangan. "Tapi filenya terkunci dengan akses level tertinggi. Bahkan dengan akses sekretaris eksekutif, saya tidak bisa membukanya." Haryanto duduk di depan komputer, mengetikkan kode akses pribadinya. File terbuka menampilkan ratusan dokumen penelitian dengan judul Proyek Neuroprotektif Regeneratif 7. "Ini dia," gumam Haryanto membaca dengan cepat. "Sebuah terapi eksperimental untuk penyakit neurodegeneratif langka, dikembangkan oleh tim peneliti internal dipimpin oleh Dr. Sri Utami, menunjukkan hasil positif dalam uji praklinis." Matanya terhenti pada satu bagian. Proyek dihentikan atas rekomendasi Komite Evaluasi Strategis dengan pertimbangan pasar terlalu kecil dan potensi keuntungan tidak sebanding dengan investasi yang dibutuhkan. Di bagian bawah dokumen terdapat tanda tangan elektroniknya sendiri, menyetujui penghentian proyek tersebut. Haryanto merasakan mual di perutnya. Ia bahkan tidak ingat pernah menandatangani dokumen ini, mungkin hanya satu dari ratusan dokumen yang ia tanda tangani setiap bulan tanpa benar-benar membacanya. "Lestari, hubungi Danang sekarang juga. Aku perlu bicara dengannya segera." "Tapi Pak, ini hari Minggu. Pak Danang sedang berlibur dengan keluarganya di Bali."
Aku tidak peduli, bentak Haryanto, kehilangan kesabaran. Hubungi dia sekarang dan katakan ini darurat. Nyawa anakku bergantung pada ini. Lestari terkejut melihat ledakan emosi bosnya yang biasanya sangat terkendali, tetapi ia segera bergerak mematuhi perintah. Sementara Lestari menghubungi Danang, Haryanto membaca lebih lanjut file penelitian tersebut. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa terapi yang dikembangkan oleh tim Dr. Sri Utami sangat mirip dengan pendekatan yang sekarang dikembangkan oleh Dr. Maya di Bandung. Bahkan beberapa formula dasarnya identik. Jika penelitian ini dilanjutkan 3 tahun lalu, mungkin sekarang terapinya sudah tersedia dan bisa menyelamatkan Putra. Pak Danang ditelepon, Pak, kata Lestari, menyerahkan gagang telepon. Danang, Haryanto langsung berbicara tanpa basa-basi. Jelaskan padaku tentang proyek PRX-NR7 yang dihentikan 3 tahun lalu dan tentang Dr. Sri Utami yang dipecat setelahnya. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Pak Haryanto, ada apa tiba-tiba? Jawab saja pertanyaanku. Danang, desak Haryanto, suaranya dingin dan mengancam. Danang menghela napas panjang. PRX-NR7 adalah proyek riset untuk terapi neurodegeneratif langka. Menunjukkan hasil awal yang menjanjikan, tapi pasar terlalu kecil. Sesuai kebijakan perusahaan saat itu, proyek dengan ROI rendah harus dieliminasi. Anda sendiri yang menyetujui kebijakan itu. Dan Dr. Sri Utami, kepala peneliti proyek tersebut, sangat berbakat tapi terlalu idealis. Setelah proyek dihentikan, dia terus memaksa agar penelitian dilanjutkan, bahkan mengancam akan membawa penelitian itu keluar dari perusahaan. Kami terpaksa memecatnya untuk melindungi hak paten dan kerahasiaan perusahaan. Haryanto merasakan amarah membakar dadanya. Dan kau tidak pernah memberitahuku tentang ini? Pak, suara Danang terdengar defensif. Kami menyampaikan rangkuman evaluasi proyek dalam laporan kuartalan. Anda menyetujuinya. Untuk detail seperti pemecatan level peneliti, itu wewenang operasional yang tidak perlu. Aku tidak peduli dengan alasanmu, potong Haryanto. Terapi itu mungkin bisa menyelamatkan putraku, dan kita membuangnya begitu saja karena tidak cukup menguntungkan. Keheningan panjang sebelum Danang menjawab dengan hati-hati. Pak Haryanto, saya sangat menyesal tentang kondisi Putra, tapi keputusan bisnis harus diambil berdasarkan fakta dan angka, bukan emosi. Itu yang selalu Anda ajarkan pada kami. Kata-kata itu menusuk Haryanto. Danang benar, ia sendiri yang membangun budaya perusahaan seperti itu. Profit di atas segalanya, efisiensi adalah prioritas. Kalkulasi dingin lebih penting dari nilai kemanusiaan. Di mana formula terakhir PRX-NR7 disimpan? Tanya Haryanto, mengubah arah pembicaraan. Dalam arsip digital dan sampel fisik di laboratorium pusat. Tapi Pak, itu adalah prototipe awal yang belum teruji. Sangat berbahaya untuk digunakan pada pasien. Siapkan semuanya. Aku ingin semua data penelitian dan sampel yang tersisa dikirim ke Institut Penelitian Bioteknologi Nusantara di Bandung. Dalam 2 jam ke depan, gunakan helikopter perusahaan. Tapi Pak, ini perintah Danang. Dan segera cari tahu di mana Dr. Sri Utami bekerja sekarang. Aku ingin berbicara dengannya. Tanpa menunggu jawaban, Haryanto menutup telepon. Ia segera menghubungi Dr. Maya di Bandung, menjelaskan penemuannya. PRX-NR7, Dr. Maya terdengar terkejut. Itu proyek pendahulu yang menjadi inspirasi penelitian kami. Kami mencoba merekonstruksi beberapa aspeknya dari publikasi akademis yang terbatas, tapi tidak pernah bisa mengakses formula lengkapnya. Kau akan mendapatkannya dalam 2 jam, kata Haryanto. Bisakah kalian mengintegrasikannya dengan penelitian kalian saat ini, mempercepat proses? Secara teori, mungkin saja, jawab Dr. Maya hati-hati. Tapi Pak Haryanto, ini tetap berisiko tinggi. Kita bicara tentang terapi yang belum teruji. Anakku sekarat, Dr. Maya. Potong Haryanto, suaranya pecah. Para dokter mengatakan, ia mungkin hanya punya waktu kurang dari 48 jam. Aku akan mengambil risiko apapun. Setelah serangkaian panggilan, telepon dan instruksi, Haryanto kembali ke rumah sakit. Saat ia memasuki lobi, matanya mencari-cari sosok Ayu,
tetapi gadis itu tidak terlihat dimanapun. Ia naik ke lantai VIP, di mana Indira menyambutnya dengan tatapan khawatir. "Dari mana saja kau?" tanyanya. "Putra terus menanyakanmu." "Aku mungkin menemukan sesuatu, Indira," jawab Haryanto, suaranya penuh harapan untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. "Sebuah terapi yang mungkin bisa membantu Putra." Indira menatapnya skeptis. "Dokter sudah mengatakan..." "Persetan dengan apa yang dokter katakan?" Haryanto merendahkan suaranya saat menyadari beberapa staf rumah sakit melirik ke arah mereka. "Dengar, ini rumit tapi ada kemungkinan. Perusahaan kita pernah mengembangkan terapi yang mungkin bisa membantu kondisi seperti Putra. Tapi proyek itu dihentikan karena aku mementingkan profit." Air mata mulai menggenang di matanya. "Ini semua salahku, Indira. Aku mungkin bisa menyelamatkan anak kita sejak awal jika saja aku tidak begitu terobsesi dengan angka dan keuntungan." Indira terdiam mencerna informasi itu. "Jadi sekarang apa? Terapi itu ada di mana?" "Aku sudah mengirimnya ke Institut Penelitian di Bandung. Mereka akan berusaha mengintegrasikannya dengan penelitian mereka yang sudah berjalan. Jika berhasil, kita mungkin bisa mencobanya pada Putra." "Berapa kemungkinan berhasilnya?" tanya. Indira matanya penuh harap meski berusaha tetap realistis. Haryanto menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi saat ini kemungkinan kecil lebih baik daripada tidak ada kemungkinan sama sekali, kan?" Mereka berdua masuk ke kamar Putra, di mana anak itu sedang tidur nyenyak, dikelilingi berbagai peralatan medis yang memantau kondisinya. Haryanto duduk di samping ranjang, menggenggam tangan putranya yang kecil. "Aku akan memperbaiki kesalahanku, nak," bisiknya. Ayah berjanji. Malam itu, sambil menunggu kabar dari Bandung, Haryanto tidak meninggalkan sisi Putra. Ia membaca cerita, mengobrol tentang sepak bola, dan mengenang masa-masa menyenangkan mereka bersama. Indira duduk di sisi lain ranjang, sesekali tersenyum melihat interaksi ayah dan anak yang jarang terjadi sejak perceraian mereka. Menjelang tengah malam, ponsel Haryanto berdering. "Dr. Maya, kami berhasil mengintegrasikan formula PRX-NR7 dengan penelitian kami," kata Dr. Maya, suaranya penuh semangat. "Hasilnya sangat menjanjikan dalam simulasi komputer. Kami sedang menyiapkan dosis pertama untuk uji cepat." "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanya Haryanto, beranjak keluar kamar agar tidak mengganggu putra yang tertidur. "Jika semua berjalan lancar, besok pagi kami bisa membawanya ke Jakarta. Tapi Pak Haryanto, ini masih sangat eksperimental. Risiko efek sampingnya..." "Aku mengerti risikonya," potong Haryanto, "dan aku siap menanggungnya. Siapkan semuanya." Saat menutup telepon, Haryanto melihat sosok kecil di ujung koridor. Ayu berdiri di sana, menatapnya dengan senyum tipis. Tanpa berkata-kata, gadis itu mengangguk sekali, kemudian berbalik dan menghilang di belokan koridor. Haryanto ingin mengejarnya, ingin bertanya lebih banyak, tetapi instingnya mengatakan bahwa ia telah mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu dan berharap. Dua hal yang tidak pernah ia lakukan dalam hidupnya sebagai eksekutif bisnis yang selalu mengendalikan segalanya. Pagi itu, koridor Rumah Sakit Medika Internasional dipenuhi ketegangan. Dokter, Kartika dan tim dokter senior berdiri di ruang konferensi kecil. Wajah mereka menunjukkan campuran skeptisisme dan keheranan. Di hadapan mereka, Haryanto dan Dr. Maya dari Institut Penelitian Bioteknologi Nusantara menjelaskan terapi eksperimental yang mereka usulkan untuk Putra. "Ini gila," kata Dr. Santoso, spesialis neurologi yang dipanggil khusus dari Singapura. "Terapi ini belum melalui uji klinis formal. Kita tidak tahu efek sampingnya. Tapi mekanisme kerjanya masuk akal," bantah Dr. Maya, menunjuk pada layar yang menampilkan simulasi komputer. "Formulasi PRX-NR7 yang diintegrasikan dengan penelitian kami menunjukkan potensi untuk memperlambat, bahkan membalikkan degenerasi sel saraf dalam model komputer." "Model komputer bukan tubuh manusia," Dr. Santoso tetap pada pendiriannya. "Dan pasien ini adalah anak kecil, risikonya terlalu besar." Haryanto, yang sejak tadi diam mendengarkan perdebatan para ahli, akhirnya angkat bicara.
Apa alternatifnya, dokter? Menunggu hingga seluruh sistem saraf putraku rusak permanen. Menunggu hingga organ-organ vitalnya gagal satu persatu. Ruangan. Henning. Semua orang tahu kondisi putra semakin memburuk dengan cepat. Hasil tes pagi ini menunjukkan fungsi paru-parunya mulai terganggu. Dr. Kartika, yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama, akhirnya menghela napas. Secara etis dan profesional, saya tidak bisa merekomendasikan penggunaan terapi yang belum teruji. Tapi, ia menatap Haryanto dan Indira yang berdiri di sampingnya. Sebagai dokter yang telah merawat putra selama berbulan-bulan, saya juga tahu bahwa pengobatan konvensional tidak memberikan harapan. Keputusan akhir ada di tangan orang tuanya. Indira yang sejak tadi diam menggenggam tangan Haryanto. "Apa yang kau pikirkan?" tanyanya pelan. Haryanto menatap mantan istrinya. 6 bulan penderitaan telah mengikis permusuhan di antara mereka, menyisakan 2 orang tua yang hanya ingin menyelamatkan anak mereka. "Aku pikir kita harus mencobanya," jawab Haryanto. "Ini mungkin satu-satunya kesempatan putra." Indira mengangguk, air mata menggenang di matanya. "Aku setuju. Jika ada kesempatan, sekecil apapun." Dr. Kartika mengangguk. "Baiklah, saya akan mendokumentasikan bahwa terapi ini diberikan atas permintaan keluarga pasien dengan pemahaman penuh tentang risikonya. Dr. Maya, berapa lama persiapan yang Anda butuhkan?" "Dosis pertama sudah siap," jawab Dr. Maya. "Kami bisa mulai segera setelah semua dokumen ditandatangani." 1 jam kemudian, putra dibawa ke ruang prosedur khusus. Haryanto dan Indira menunggu dengan cemas di luar, sementara Dr. Maya dan tim medis rumah sakit memulai terapi. Melalui jendela kaca, Haryanto bisa melihat putranya yang kecil, terbaring dengan tenang, sementara cairan bening mengalir melalui infus ke dalam tubuhnya. "Menurutmu ini akan berhasil?" tanya Indira lirih. Haryanto menggenggam tangannya. "Aku tidak tahu. Tapi PRX-NR7 seharusnya tidak pernah dihentikan. Itu kesalahan bisnis terbesar yang pernah kubuat." "Kau tidak bisa menyalahkan dirimu sepenuhnya," kata Indira. "Kau menjalankan perusahaan besar. Tidak mungkin mengawasi setiap keputusan." "Tapi itulah masalahnya," Haryanto menggeleng. "Aku membiarkan angka dan profit mendikte setiap keputusan. Aku menciptakan sistem yang mengorbankan nilai kemanusiaan demi efisiensi." Mereka terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing, sementara prosedur berlangsung 1 jam, 2 jam. Akhirnya Dr. Maya keluar dari ruangan dengan wajah lelah namun tersenyum kecil. "Prosedur berjalan lancar," katanya. "Sekarang kita tunggu dan lihat bagaimana respons tubuhnya." "Berapa lama hingga kita tahu hasilnya?" tanya Haryanto. "Dengan kondisi putra, jika ada efek positif, kita mungkin bisa melihat tanda-tanda awal dalam 12 hingga 24 jam. Tapi ini belum pernah dilakukan sebelumnya, jadi..." Dr. Maya mengangkat bahu. Putra dibawa kembali ke kamarnya, masih tertidur karena pengaruh sedatif ringan. Haryanto dan Indira kembali ke rutinitas menunggu, duduk di samping ranjang anaknya, bergantian menjaga dan beristirahat. Malam itu, saat Indira tertidur di sofa kamar, Haryanto berjalan ke jendela, menatap langit Jakarta yang dipenuhi cahaya kota. Ia teringat gadis misterius Ayu yang telah membawanya pada penemuan yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa putra. Siapa sebenarnya gadis itu? Dan bagaimana ia bisa tahu tentang PRX-NR7? Ponselnya bergetar. Pesan dari Lestari. "Pak, kami sudah menemukan alamat Dr. Sri Utami. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Medika Internasional, lantai 3. Sesuai permintaan Bapak, saya tidak memberitahu siapapun tentang pencarian ini." Haryanto menatap pesan itu dengan tidak percaya. Dr. Sri Utami, ilmuwan berbakat yang memimpin proyek inovatif di perusahaannya, kini bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit yang sama tempat anaknya dirawat. Takdir macam apa ini? Tanpa membangunkan Indira, Haryanto meninggalkan kamar putra dan menuju lift. Lantai 3 adalah bagian bangsal anak-anak umum, jauh berbeda dengan suite VIP di lantai teratas tempat putra dirawat. Lorong-lorong lebih ramai dan penuh dengan suara tangisan anak-anak dan percakapan perawat yang sibuk. Ia mendekati pos perawat. "Maaf, saya mencari petugas kebersihan bernama Sri Utami. Apakah dia bekerja shift malam ini?"
Perawat menatapnya dengan heran, jelas mengenali Haryanto sebagai orang penting dari lantai atas. Bu Sri sedang membersihkan area tunggu di ujung koridor, Pak. Haryanto mengucapkan terima kasih dan berjalan ke arah yang ditunjukkan. Di ujung koridor, seorang wanita paruh baya dengan seragam petugas kebersihan sedang mengepel lantai dengan teliti. Meski mengenakan pakaian sederhana dan terlihat lelah, ada sesuatu dalam caranya bergerak yang menunjukkan ketepatan dan ketelitian seorang ilmuwan. Dr. Sri Utami. Panggil Haryanto pelan. Wanita itu berhenti bergerak, perlahan menegakkan tubuhnya dan berbalik. Matanya melebar saat mengenali Haryanto. Pak Haryanto Wijaya, ucapnya datar. Tidak pernah menyangka akan bertemu Anda di sini, apalagi di Bangsal. Umum, saya perlu bicara dengan Anda, kata Haryanto langsung, tentang PRXNR7. Sri Utami mengerutkan kening, genggamannya pada gagang pel mengerat. Proyek yang Anda bunuh 3 tahun lalu, apa yang perlu dibicarakan? Banyak hal, jawab Haryanto. Termasuk bagaimana proyek itu mungkin bisa menyelamatkan putra saya. Ekspresi Sri berubah. Ketegangan di wajahnya melunak sedikit. Saya dengar tentang putra Anda. Saya turut prihatin. Bisakah kita bicara di tempat yang lebih pribadi? Tanya Haryanto, menyadari beberapa staf mulai memperhatikan mereka. Sri meletakkan alat pelnya. Ruang istirahat staf sedang kosong. Kita bisa bicara di sana. Mereka berjalan dalam diam ke sebuah ruangan kecil dengan beberapa kursi dan meja. Sri menutup pintu dan berbalik menghadap Haryanto, menunggu. Putra saya menderita penyakit neurodegeneratif langka, mulai Haryanto. Persis seperti kondisi yang PRXNR7 dirancang untuk tangani. Saya baru mengetahui tentang proyek itu kemarin melalui sumber yang tidak biasa. Ayu, kata Sri pelan, putri saya yang memberitahu Anda. Haryanto tertegun. Bagaimana Anda tahu? Ayu memiliki kemampuan khusus. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, termasuk kapan seseorang akan... Sri tidak melanjutkan kalimatnya. Dia juga tahu tentang penelitian saya. Saya sering bercerita padanya tentang bagaimana PRXNR7 bisa membantu banyak anak. Jadi benar, Haryanto berbisik, proyek itu bisa menyelamatkan putra. Sri menatapnya lama sebelum menjawab. Secara teori, ya, PRXNR7 menunjukkan hasil sangat menjanjikan dalam uji praklinis, tapi kemudian pendanaannya dihentikan, saya dipecat, dan penelitian itu dikubur dalam arsip. Saya telah mengirim semua data dan sampel PRXNR7 ke Institut Penelitian Bioteknologi Nusantara di Bandung, jelas Haryanto. Mereka telah mengintegrasikannya dengan penelitian mereka sendiri. Putra baru saja menerima dosis pertama hari ini. Mata Sri melebar. Anda menggunakan terapi eksperimental pada putra Anda sendiri. Apa pilihan lain yang saya punya? Suara Haryanto pecah. Dokter mengatakan dia mungkin hanya punya waktu 24 jam lagi. Saya harus mencoba apapun. Sri terdiam, tampak berkonflik. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Ada beberapa modifikasi yang saya kembangkan sendiri setelah dipecat berdasarkan penelitian. Lanjutan yang saya lakukan secara pribadi mungkin bisa meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek sampingnya. Haryanto menatapnya penuh harap. Bisakah Anda membantu? Saya akan membayar berapapun. Ini bukan tentang uang, Pak Haryanto, potong Sri. Tidak pernah tentang uang. Saya mengembangkan PRXNR7 untuk membantu anak-anak seperti putra Anda. Anak-anak yang sistem kapitalis kita anggap tidak menguntungkan untuk diselamatkan. Kata-kata itu menusuk Haryanto. Ia sadar bahwa wanita di hadapannya ini bukan hanya ilmuwan berbakat, tetapi juga seseorang dengan integritas yang ia sendiri telah lama abaikan. Saya salah, akunya. Sistem yang saya bangun, nilai-nilai yang saya terapkan di perusahaan semuanya salah, dan sekarang anak saya yang membayar harganya. Sri menatapnya lama, mencari ketulusan dalam kata-katanya. Saya akan membantu, katanya akhirnya, bukan untuk Anda, tetapi untuk putra Anda dan anak-anak lain yang menderita. Terima kasih, bisik Haryanto tulus. Saya janji akan memperbaiki kesalahan saya. Kata-kata mudah diucapkan Pak Haryanto,
terutama saat seseorang putus asa. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan setelah ini. Bersama-sama mereka kembali ke lantai atas. Setelah menjelaskan situasinya pada tim medis, Dr. Sri kini dengan jas lab yang dipinjamkan rumah sakit, bukan lagi seragam petugas kebersihan, bergabung dengan Dr. Maya untuk meninjau protokol terapi dan membuat penyesuaian. Indira terkejut melihat Haryanto kembali dengan seorang wanita asing, tetapi setelah mendengar penjelasannya, ia menyambut Sri dengan penuh rasa terima kasih. Anda adalah malaikat bagi kami, kata Indira, menggenggam tangan Sri tersenyum tipis. Saya hanya seorang ilmuwan yang mencoba melakukan apa yang benar. Selama beberapa jam berikutnya, Sri bekerja dengan Dr. Maya dan tim medis untuk menyesuaikan terapi. Berdasarkan pengamatannya terhadap respons awal putra, mereka membuat beberapa modifikasi pada dosis dan komposisi. Tanda-tanda vitalnya mulai stabil, lapor Dr. Kartika saat Fajar mulai menyingsing. Tidak ada perubahan signifikan pada fungsi saraf, tapi setidaknya tidak ada penurunan lebih lanjut. Itu pertanda baik, kata Sri. Dalam kasus seperti ini, menghentikan penurunan adalah langkah pertama sebelum pemulihan bisa dimulai. Pagi itu, saat sinar matahari mulai menembus jendela kamar putra, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anak itu membuka matanya, lebih jernih, dan fokus dari yang pernah mereka lihat sejak berminggu-minggu. Ayah? Ibu? Panggil putra, suaranya lemah tapi jelas. Haryanto dan Indira segera mendekat, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kami di sini, sayang, jawab Indira. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Aku bermimpi aneh, kata putra. Aku bertemu seorang gadis kecil di taman. Dia bilang aku harus kembali karena ayah dan ibu membutuhkanku. Haryanto dan Sri bertukar pandangan kaget. Gadis kecil di taman? Apakah gadis itu mengatakan namanya? Tanya Haryanto hati-hati. Putra mengerutkan kening mencoba mengingat. Iya, namanya Ayu. Dia bilang dia temanku dan aku tidak boleh pergi dulu. Sri menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ayu, bisiknya pelan. Dr. Kartika bergegas melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya mengejutkan semua orang. Beberapa fungsi saraf putra mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak diagnosis pertamanya. Ini luar biasa, gumam Dr. Kartika. Saya belum pernah melihat respons seperti ini pada kasus neurodegeneratif. PRXNR7 dirancang tidak hanya untuk menghentikan degenerasi, tapi juga menstimulasi regenerasi sel saraf, jelas Sri. Meski dalam uji praklinis, kami tidak pernah melihat respons secepat ini. Mungkinkah karena modifikasi yang Anda buat? Tanya Dr. Maya. Sri menggeleng. Atau mungkin karena putra memiliki keinginan kuat untuk kembali pada orang tuanya? Ia melirik ke arah Haryanto dan Indira yang duduk di samping ranjang putra, menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Sore itu, saat kondisi putra terus menunjukkan perbaikan, Haryanto berjalan ke taman rumah sakit, mencari sosok Ayu. Ia ingin berterima kasih, ingin memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi taman itu kosong, hanya ada beberapa perawat dan pengunjung yang tidak ia kenal. Saat kembali ke lobi, ia melihat Sri sedang duduk sendirian di salah satu bangku, tampak kelelahan setelah bekerja tanpa henti selama berjam-jam. Dr. Sri, Haryanto duduk di sampingnya. Saya berutang nyawa anak saya pada Anda. Sri tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sejak awal, yang seharusnya tidak pernah dihentikan. Dan Ayu, Haryanto melanjutkan, putri Anda, bagaimana dia bisa tahu semua ini? Sri menatap jauh ke depan sebelum menjawab. Ayu selalu berbeda. Sejak kecil dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Awalnya saya pikir itu hanya imajinasi anak-anak, tapi kemudian kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Dia tahu kapan seseorang akan sakit, kapan seseorang akan... Ia tidak melanjutkan. Dan dia melihat sesuatu tentang putra. Sri mengangguk. Dia pulang dari sekolah 2 hari lalu mengatakan bahwa ada seorang anak di rumah sakit yang membutuhkan bantuan. Anak seorang pria kaya yang bisa menyelamatkan banyak anak lain jika dia mau. Saya tidak menyangka anak itu adalah putra Anda.
Haryanto terdiam mencerna informasi itu. Di mana Ayu sekarang? Saya ingin berterima kasih padanya secara langsung. Ekspresi Sri berubah, matanya berkaca-kaca. Ayu sedang istirahat di rumah. Dia menggunakan terlalu banyak energinya belakangan ini. Dokter mengatakan dia harus banyak istirahat. Ada sesuatu dalam nada suara Sri yang membuat Haryanto curiga. Apakah Ayu sakit? Sri mengangguk pelan. Dia menderita kondisi jantung bawaan. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu donor yang cocok. Tapi dengan golongan darah dan karakteristik genetiknya yang langka, kemungkinannya ia tidak sanggup melanjutkan. Dunia Haryanto seolah berhenti berputar. Gadis kecil yang telah menyelamatkan putranya yang memiliki kemampuan luar biasa, kini berjuang dengan hidupnya sendiri. Ironi yang kejam. 6 bulan kemudian, Aula Besar Universitas Indonesia dipenuhi wartawan dan tamu undangan. Spanduk besar bertuliskan peluncuran Yayasan Ayu. Membangun masa depan kesehatan Indonesia terpampang di atas podium. Haryanto Wijaya berdiri di depan mikrofon, tidak lagi terlihat seperti eksekutif dingin yang dulu dikenal. Wajahnya lebih ramah, tatapannya lebih lembut, dan sesekali ia tersenyum melihat ke arah barisan depan, di mana putra duduk di antara Indira dan seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. 6 bulan lalu, hidup saya berubah selamanya. Haryanto memulai pidatonya. Bukan hanya karena hampir kehilangan anak saya, tapi karena saya menemukan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang telah lama saya abaikan dalam mengejar keuntungan. Hadirin mendengarkan dengan seksama saat Haryanto menceritakan perjalanannya, tentu dengan beberapa modifikasi untuk konsumsi publik. Ia menceritakan tentang penyakit putra, penemuan terapi eksperimental, dan bagaimana pengalaman itu membuatnya mengevaluasi kembali seluruh filosofi bisnisnya. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan peluncuran Yayasan Ayu, sebuah lembaga non-profit yang akan berfokus pada penelitian dan pengembangan terapi untuk penyakit langka, terutama yang mempengaruhi anak-anak, lanjut Haryanto. Yayasan ini akan didanai oleh 10% dari keuntungan tahunan Wijaya Group dan akan bekerja sama dengan rumah sakit dan lembaga penelitian di seluruh Indonesia. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Di barisan depan, gadis kecil bernama Ayu tersenyum malu-malu. Kulitnya masih pucat tapi matanya bersinar cerah. Di sampingnya Dr. Sri Utami kini mengenakan jas resmi sebagai Direktur Riset Wijaya Pharmaceuticals, mengangguk bangga. Dan sebagai langkah pertama, Haryanto melanjutkan, kami mengumumkan bahwa terapi PRXNR7 yang telah menyelamatkan putra, saya kini telah mendapatkan persetujuan darurat dari BPOM dan akan tersedia secara gratis bagi semua pasien dengan kondisi serupa. Tidak ada anak yang akan ditolak karena alasan finansial. Sekali lagi, tepuk tangan meriah terdengar. Beberapa wartawan segera mengangkat tangan, ingin mengajukan pertanyaan. Haryanto menjawab dengan sabar, menjelaskan detail teknis dan implikasi sosial dari inisiatif barunya. Setelah konferensi pers, para tamu diundang ke area resepsi untuk jamuan ringan. Haryanto berdiri di dekat jendela besar, menikmati pemandangan kampus yang hijau, ketika putra menghampirinya dengan langkah ringan. Kondisinya telah membaik secara drastis dalam 6 bulan terakhir. Meski masih perlu terapi fisik rutin, ia kini bisa berjalan dan beraktivitas hampir normal. Ayah, Ayu ingin menunjukkan sesuatu padaku di taman, kata putra dengan semangat. Boleh aku pergi dengannya? Haryanto tersenyum melihat putranya yang penuh energi. Tentu jagoan, tapi jangan terlalu jauh dan jangan terlalu lelah. Putra mengangguk sebelum berlari kecil menghampiri Ayu yang menunggunya di pintu. Haryanto mengamati kedua anak itu berjalan beriringan, terlibat dalam percakapan serius, seperti yang sering dilakukan anak-anak. Mereka seperti sudah kenal seumur hidup, komentar Indira, menghampiri Haryanto dengan 2 gelas minuman di tangannya. Haryanto menerima salah satu gelas. Ya, dalam beberapa hal mereka memang terhubung dengan cara yang tidak kita pahami sepenuhnya. Indira mengangguk, menatap ke arah putra dan Ayu yang kini duduk di bangku taman, masih asyik berbincang. Aku masih sulit memahami semuanya. Bagaimana seorang gadis kecil bisa tahu tentang rahasia perusahaanmu
Bagaimana dia bisa menyelamatkan Putra? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau sains, jawab Haryanto. 6 bulan lalu sebagai pebisnis rasional, ia mungkin akan menertawakan kalimat seperti itu. Tapi sekarang ia tahu lebih baik. Dr. Sri menghampiri mereka, tersenyum melihat kedua anaknya di taman. Mereka tampak bahagia. Berkat Anda, kata Indira tulus, dan terima kasih untuk operasi Ayu. Itu sangat berarti bagi kami. Sebulan setelah kesembuhan Putra, Haryanto menggunakan seluruh pengaruh dan sumber dayanya untuk mencari donor jantung yang cocok untuk Ayu. Ketika akhirnya ditemukan, ia memastikan operasi transplantasi dilakukan oleh tim dokter terbaik di Singapura, dengan semua biaya ditanggung olehnya. Saya hanya membalas kebaikan putri Anda, kata Haryanto. Tanpa Ayu, Putra tidak akan bersama kita hari ini. Sri menatap jauh ke arah anaknya. Ayu selalu spesial. Terkadang saya merasa dia dikirim untuk tujuan tertentu, untuk mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting. Dan dia berhasil. Haryanto mengangguk. Dia tidak hanya menyelamatkan Putra, tapi juga menyelamatkan saya dari kehampaan hidup yang hanya mengejar profit. Beberapa meter dari mereka, Bambang, salah satu direktur senior Wijaya Group, berbicara dengan beberapa investor. Dari ekspresi wajahnya jelas bahwa tidak semua orang senang dengan perubahan arah perusahaan. Beberapa pemegang saham masih tidak senang, komentar Haryanto menangkap pandangan Indira yang mengikuti arah tatapannya. Mereka khawatir pendapatan akan turun dengan alokasi besar untuk yayasan dan penelitian penyakit langka. Dan kau tidak khawatir? Tanya Indira. Haryanto tersenyum. Dulu, mungkin, tapi sekarang aku melihat keberhasilan dari sudut pandang yang berbeda. Ada hal-hal yang jauh lebih berharga dari uang. Senang mendengar itu darimu, Indira tersenyum, sedikit terkejut dengan perubahan mantan suaminya. Kau benar-benar berubah. Orang bilang pengalaman antara hidup dan mati bisa mengubah seseorang, jawab Haryanto. Meski bukan aku yang mengalaminya langsung, melihat Putra di ambang batas itu, rasanya seperti sebagian diriku juga ikut terbawa. Indira mengangguk mengerti. Keheningan nyaman menyelimuti mereka saat keduanya mengamati Putra dan Ayu yang kini bermain dengan beberapa anak lain dari rumah sakit yang diundang ke acara tersebut. Jadi, apa langkah selanjutnya untuk Wijaya Group? Tanya Indira. Reorientasi total, jawab Haryanto. Kita akan tetap mengembangkan produk komersial yang menguntungkan, tentu saja, tapi dengan standar etika yang lebih tinggi. Dan setidaknya 30% anggaran riset akan dialokasikan untuk penyakit langka dan terapi inovatif seperti PRXNR7. Dan Dr. Sri akan memimpin inisiatif itu? Ya, dia adalah ilmuwan paling berbakat yang pernah kutemui. Seharusnya sejak dulu aku mendengarkannya, bukan mempercayakan keputusan penting pada orang-orang yang hanya peduli pada angka. Dr. Maya dari Institut Penelitian Bioteknologi Nusantara bergabung dengan mereka, membawa kabar baik tentang hasil uji klinis PRXNR7 yang lebih luas. Terapi itu menunjukkan tingkat keberhasilan yang mengesankan pada pasien lain dengan kondisi serupa Putra. Bayangkan jika penelitian ini dilanjutkan 3 tahun lalu, komentar Dr. Maya. Berapa banyak anak yang bisa diselamatkan? Haryanto mengangguk, perasaan bersalah masih menghantuinya, meski ia berusaha mengalihkannya menjadi tekad untuk berbuat lebih baik. Itulah mengapa kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Mulai sekarang, nyawa manusia akan selalu menjadi prioritas utama, bukan profit. Konferensi pers itu berakhir menjelang sore. Para tamu undangan mulai berpamitan. Wartawan sibuk mengejar tenggat waktu. Untuk menerbitkan berita tentang inisiatif baru Wijaya Group, Haryanto, Indira, Putra, dan Ayu bersama Dr. Sri berjalan bersama menuju mobil yang menunggu di luar gedung. Ayah, Putra menarik lengan jasnya. Bisakah Ayu ikut makan malam dengan kita? Haryanto menatap Sri dengan tatapan bertanya. Sri tersenyum dan mengangguk. Tentu, jika tidak merepotkan. Sama sekali tidak, jawab Haryanto. Sebenarnya, aku ingin mengajak kalian berdua ke suatu tempat sebelum makan malam. Setengah jam kemudian, mobil mereka berhenti di depan gedung tinggi di kawasan bisnis Jakarta. Bukan gedung Wijaya Group,
melainkan bangunan baru dengan arsitektur modern yang masih dalam tahap penyelesaian akhir. "Apa ini?" tanya Indira saat mereka turun dari mobil. "Kejutan," jawab Haryanto, membimbing mereka memasuki lobi gedung yang sudah hampir selesai. Spanduk besar di dinding menunjukkan nama gedung, Pusat Penelitian Penyakit Langka Nusantara. "Ini milikmu?" tanya Sri. Matanya melebar melihat fasilitas canggih yang tampak di balik pintu kaca. "Milik Yayasan Ayu," koreksi Haryanto. "Dan kau akan menjadi direktur eksekutifnya jika kau bersedia." Sri tampak terkejut. "Tapi bukankah aku sudah menjadi direktur riset di Wijaya Pharmaceuticals?" "Ini akan menjadi entitas terpisah," jelas Haryanto. "Berafiliasi dengan Wijaya Group tapi beroperasi secara independen dengan dana abadi yang akan menjamin operasionalnya selama setidaknya 20 tahun ke depan. Kau akan memiliki kebebasan penuh untuk mengejar penelitian apapun yang kau anggap penting tanpa tekanan komersial." Air mata mulai menggenang di mata Sri. Aku tidak tahu harus berkata apa." "Katakan saja ya." Indira tersenyum, menepuk pundak Sri dengan hangat. "Kau adalah orang terbaik untuk posisi ini. Dan ini baru permulaan," lanjut Haryanto. "Kita akan membangun pusat serupa di beberapa kota besar di Indonesia, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan. Memastikan bahwa anak-anak di seluruh negeri memiliki akses ke pengobatan terbaik, tidak peduli kondisi ekonomi keluarga mereka." Ayu, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menarik tangan Haryanto. "Paman," panggilnya dengan suara kecil. "Terima kasih sudah menepati janji." Haryanto berlutut, menyamakan tingginya dengan gadis kecil itu. "Janji apa, Ayu?" "Janji untuk membantu anak-anak lain," jawab Ayu dengan senyum misterius yang khas. "Saat kita pertama bertemu, Paman berjanji dalam hati akan mengubah segalanya jika putra sembuh. Dan Paman menepatinya." Haryanto tertegun. Ia memang membuat janji seperti itu dalam hati, tapi tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Sekali lagi, Ayu membuktikan bahwa kemampuannya melampaui pemahaman normal. "Ya," bisik Haryanto, "dan aku akan terus menepatinya seumur hidupku." Malam itu, mereka makan malam bersama di sebuah restoran keluarga sederhana, jauh berbeda dari restoran mewah yang biasa dikunjungi Haryanto dulu. Putra dan Ayu duduk bersebelahan, masih asyik dalam dunia mereka sendiri, sementara para orang dewasa membicarakan rencana masa depan. "Aku berpikir untuk kembali lebih aktif mengasuh putra," kata Haryanto pada Indira. "Jika kau tidak keberatan, tentu saja." Indira tampak terkejut tapi kemudian tersenyum. "Tentu, putra akan senang menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Dan mungkin..." Haryanto ragu sejenak. "Kita bisa mencoba lagi. Maksudku sebagai orang tua, bekerja sama lebih dekat demi putra." Indira menatapnya lama, mencari tanda-tanda pria egois yang dulu ia kenal. Yang ia lihat hanya seorang ayah yang tulus ingin memperbaiki kesalahannya. "Kita bisa mencoba," jawabnya akhirnya. Selangkah demi selangkah. Di sisi lain meja, Sri mengamati mereka dengan senyum tipis. "Terkadang diperlukan krisis besar untuk membuka mata kita terhadap apa yang benar-benar penting dalam hidup." "Ya," Haryanto mengangguk, "dan terkadang diperlukan seorang anak kecil untuk mengingatkan orang dewasa tentang nilai-nilai yang seharusnya tidak pernah kita lupakan." Pandangannya beralih pada Putra dan Ayu yang tertawa bersama. Dua anak yang hidupnya nyaris berakhir terlalu cepat, kini penuh harapan dan masa depan. Dan berkat mereka, banyak anak lain akan memiliki kesempatan yang sama. Di luar restoran, hujan Jakarta turun rintik-rintik, membasahi jalanan yang sibuk. Tapi di dalam, kehangatan keluarga yang baru terbentuk ini menciptakan perlindungan dari segala badai kehidupan. Haryanto menatap jendela, memperhatikan tetesan air yang mengalir di kaca dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar kaya. Bukan karena rekening banknya yang berlimpah, tetapi karena hatinya yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kasih sayang, pengampunan, dan kesempatan. "Kedua, sepertinya ada yang lucu, Pak Haryanto," tanya Sri memperhatikan senyumnya. "Bukan lucu," jawab Haryanto, "hanya bersyukur.
Bersyukur karena uang tidak bisa membeli segalanya, dan itulah yang membuat hidup ini berharga. Ayu menatapnya dari seberang meja, matanya yang bijak berkilau dalam cahaya lembut restoran. Untuk sesaat, Haryanto merasa gadis itu bisa melihat langsung ke dalam jiwanya, melihat transformasi yang telah terjadi. Dari seorang pebisnis dingin menjadi manusia yang utuh kembali. Dan itu adalah kekayaan sesungguhnya yang tidak akan pernah bisa ia hitung.